ketika saya jadikan Pak Jokowi, orang kan seperti tidak mau tahu. Sepertinya Pak Jokowi itu jadi oleh siapa, mereka, dan lain sebagainya. Lupa, saya punya tanda tangannya Pak Jokowi. Dia adalah petugas partai. Tanda tangan itu untuk Ketua Umum PDI Perjuangan. Tapi kan tidak pernah saya beber-beber. Hanya supaya suatu waktu kalau yang namanya pembulian pada saya itu sudah kelewatan, baru akan saya katakan. Ini adalah konstitusi partai. Sampai tingkat presiden yang datang dari kita, itu adalah petugas partai. Itu bukan saya yang membuat. Itu adalah kongres partai kita, institusi tertinggi partai kita. Jadi jangan samakan dengan yang lain. Saya tidak bisa mengatakan apakah di partai lain pun ada seperti itu. Jadi kalau saya sebut kalian adalah petugas partai, bukan karena kesombongan saya, itu adalah perintah partai. Yang dalam kontestasi pemilihan 5 kali melalui pemilihan wali kota, pemilihan gubernur DKI, dan pemilihan presiden selalu diusung oleh PDI Perjuangan, dan alhamdulillah Tuhan memberkati beliau selalu terpilih. Itu satu. Baik, kalau begitu. Yang kedua, Zilvia, terkait dengan pernyataan Prof. Didi, saya kira saya sepakat bahwa Presiden sebetulnya ini kan lebih pada posisi menghargai civil society ya. Bagaimana kemudian Presiden masih menjaga berbagai macam kelompok yang selama ini memang kanalisasinya harus terus juga didengar. Bahwa Presiden memiliki berbagai macam kementerian lembaga yang memungkinkan beliau untuk mengcapture secara objektif kondisi politik dan sosial yang ada, itu tentu beliau sebetulnya sudah punya. Itu sudah semakin dia berbicara, semakin rakyat akan melihat sangat telanjang, sangat nampak. Kalau pilih Anies, program Jokowi tidak akan berlanjut. Artinya kalau perjalanan pembangunan jalan sudah hampir sampai ke ujung sana, hati-hati berhenti kalau Anies menang. Kenapa? Pernyataannya sekali lagi begitu. Berkali-kali, diurus diulang. Kalau menurut saya, rubah materi kampanyenya. Kalau memang surveinya Anies mau naik, dia kutip Lampung tuh APBN, APBD atau apa gitu loh. Itu juga harus jelas biar rakyat clear melihatnya. Ini yang saya katakan bahwa penting bagi kita bercerita itu utuh. Jangan ambil sepenggal lalu rakyat kita manipulasi dengan data yang tidak komplit. Kalau dikatakan bahwa Anies bilang negara jangan intervensi, benar. Tidak boleh intervensi. Makanya apa yang dilakukan Jokowi sudah benar. Dia tidak mengintervensi siapa-siapa. Tapi bahwa dia tidak mau ada program yang tertunda karena berbagai macam alasan, tidak mau berjudi dengan uang yang dihasilkan dari rakyat, itu juga sikap kenegarawanan dan sikap seorang pemimpin yang baik. Itu clear kok. Itu loh. Nah, yang jadi pemikiran saya begini misalnya. Kalau kita pakai angka survei, selisih Anies 19, Prabowo 31. Oke. Selisihnya berapa banyak? Ibu Mega, Pak SBY sama sekali tidak mempengaruhi partai politik untuk memilih ini itu enggak. Jadi diberikan kepada partai-partai itu. Kemudian bahwa ada koalisi masing-masing tentu adalah cara untuk mencapai aturan, karena ini harus mencapai 20%. Partai cuma satu yang bisa mencapai 20%, karena itu perlu koalisi. Tapi koalisi itu adalah kewenangan masing-masing. Presiden kami tidak, waktu jadi pemerintahan, tidak mencampur. Pendukung Jokowi, mau jadi apa bangsa kita kalau presiden harus tunduk kepada pemilik partai? Dikutip dari gpnn.com Jakarta, Sylvester Matutina menilai pernyataan sejumlah kalangan yang menyebut Presiden Jokowi tidak boleh berpihak dan mendukung bakal calon presiden di Pilpres 2024 merupakan pernyataan ngawur dan sesat. Sylvester Matutina merupakan Ketua Umum Kelompok Relawan Jokowi Solidaritas Merah Putih, Solmed. Pernyataan bahwa Presiden Jokowi tidak boleh berpihak dukung salah satu capres di 2024 adalah pernyataan sesat dan ngawur yang menunjukkan kekalutan dan kekhawatiran kalahnya baca pres dukungannya.
di 2024 dan tidak punya dasar hukum yang benar, kata Sylvester dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta Minggu 21 Mei. Dia menjelaskan sistem perundang-undangan di Indonesia pada dasarnya tidak melarang presiden, wakil presiden hingga kepala daerah yang sedang menjabat memberi dukungan kepada kandidat bakal capres dan cawapres tertentu. Yang tidak boleh memihak dan mendukung itu adalah anggota TNI, Polri, ASN, perangkat desa, perangkat peradilan, BUMN, BPK, dan Bank Indonesia, ujarnya. Bahkan menurutnya undang-undang memperbolehkan presiden dan wakil presiden untuk ikut berkampanye. Pasal 281 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Undang-Undang Pemilu mengatur bahwa presiden dan wakil presiden boleh ikut kampanye peserta pemilu sepanjang mengajukan cuti dan tidak mempergunakan fasilitas negara. Jadi baik secara etika, moral, dan perundang-undangan tidak ada yang dilanggar Pak Jokowi, imbuhnya. Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menetapkan Ganjar Pranowo sebagai bakal capres di Pilpres 2024. Menurutnya, seharusnya pemimpin yang berhasil adalah yang bisa mengkader penggantinya karena sangat penting untuk masa depan Indonesia ke depan, yang dapat membawa Indonesia ke arah yang lebih baik dan mampu meneruskan semua program dan hal-hal yang baik yang sudah dibuat Pak Jokowi, termasuk tantangan ke depan dalam pergaulan internasional, terangnya. Sehingga ujarnya lagi, wajar bila sebagian besar organisasi relawan dan pendukung Jokowi belum mendeklarasikan bakal capres, sebab harus cermat dan yakin, serta masih menunggu pula diskusi, arahan, dan komando dari Jokowi. Hampir semua kita yakin Pak Jokowi tidak akan sembarang memilih dan pastinya akan benar-benar menyerap aspirasi dari seluruh masyarakat dan akan mendiskusikan dengan partai-partai, termasuk dengan para relawan, tuturnya. Sylvester Matutina juga meluruskan pernyataan yang menyebutkan Presiden Jokowi merupakan petugas partai. Menurutnya, Jokowi bukanlah petugas partai, melainkan merupakan seorang presiden yang mandatari rakyat seusai undang-undang. Karena diksi petugas partai itu tidak ada dalam Undang-Undang Ketatanegaraan Indonesia. Kalau disebut petugas partai berarti ada yang menyuruh, dan berarti yang menyuruh adalah atasan atau pemilik partai. Mau jadi apa bangsa kita kalau presiden harus tunduk kepada pemilik partai, ujarnya. Menurutnya, seharusnya pemimpin yang berhasil adalah yang bisa mengkader penggantinya karena sangat penting untuk masa depan Indonesia ke depan, yang dapat membawa Indonesia ke arah yang lebih baik dan mampu meneruskan semua program dan hal-hal yang baik yang sudah dibuat Pak Jokowi, termasuk tantangan ke depan dalam pergaulan internasional, terangnya.